ini kita akan memulai pergulatan kita, FGD kita yang kedua. Kita akan banyak berdiskusi bersama dan nanti tentu akan dibantu oleh para narasumber kita yang hebat-hebat, Warto, Mas Hendi, dan Pak Heri yang tidak kenal lelah mendampingi kita bersama-sama pada pagi hari ini. Maka marilah kita awali dengan doa pada pagi hari ini. Saya mohon bantuannya untuk Bu Indri dari SMP RK Budi Murni. Silahkan Ibu. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruhnya, beserta narasumber, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa, di mana atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami seluruhnya, kami masih bisa mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, seluruh kegiatan kami ini kami serahkan kepadamu. Berkatilah kegiatan kami ini, semoga berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan kami ini betul-betul memberikan buah demi kemajuan sekolah kami dan anak didik kami. Terimalah doa kami ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Bapa dan Putra Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Indri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dalam hati. Marilah kita ambil sikap yang baik. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke ya yang seperti biasanya kita lakukan. Masih ingat ya? Masih ingat Suster Ibu Bapak? Ya kita? Masih ya? Pak. Enggak boleh open mic boleh. Mari kita open mic, kita ya bersama-sama. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, sekali lagi supaya Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. baik, terima kasih.
Pagi ini kita akan dipandu oleh moderator kita, Suster Cordia, yang akan menemani kita sampai dengan siang nanti, dan juga 3 narasumber yang sudah siap pagi hari ini. Jangan lupa kami ingatkan untuk presensinya supaya diisi, ya. Suster Ibu Bapak, sebentar nanti saya mintakan ke panitia supaya di-share di kolom chat. Baik, waktu sepenuhnya di ruang meeting ini kami berikan pada Suster Cordia. Silakan, Suster. Saya tadi di telepon, Mama saya mendadak kedinginan. Sebentar saya lihat dulu ya. Mama saya. Baik, terima kasih. Selamat pagi para narasumber kami, Bruder Warto, Pak Heri, Pak Hendi, dan Bapak Ibu, para suster, khususnya para pengurus yayasan kami Don Bosco. Selamat kita semuanya. Pertama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita kembali bertemu di virtual ini dalam keadaan sehat. Saya merasa bangga Bapak Ibu, para suster begitu ceria pagi ini. Meskipun mungkin 10 hari ini mengalami kebingungan dalam menyusun naskah akademik, tetapi karena semangat yang luar biasa semuanya bisa kita jalani. Nah, setelah mungkin mencari core value, kemudian nilai-nilai budaya lokal, setelah itu kita mengumpulkan tes akademiknya, mungkin kita merasa lelah dan bingung, tetapi pasti ada jalan yang terbaik. Maka pada FGD 1 kita telah menjalani itu semuanya dengan penuh perjuangan dan semangat. Harapan kita FGD 2 ini model kurikulum kita, kurikulum unggul itu. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari kita hari ini punya kesempatan yang luar biasa bersama dengan para narasumber kita. Kita pergunakan kesempatan bertanya, belajar sehingga kita bisa nanti membuat kurikulum yang sesungguhnya. Dan kemudian mungkin semua unit sekolah kita masing-masing, maka mungkin pada hari ini, mulai pagi ini kita akan sekilas membacakan atau menceritakan bagaimana kerja kita 10 hari yang lalu. Hingga pada FGD 2 ini, harapan kita semua, harapan narasumber kita telah kita selesaikan. Meskipun mungkin belum jelas untuk kita. Kami sangat berharap kita tetap punya semangat yang tinggi, berjuang untuk meraih yang terbaik. Maka untuk itu, untuk mengawali pertemuan ini, kami menyerahkan semuanya kepada narasumber kami, mungkin memberikan pengarahan sebelum kita lanjutkan atau kata pengantar dari Bruder maupun Pak Heri atau Mas Hendi. Untuk itu waktu kami serahkan kepada Bruder Warto. Terima kasih Suster Cordia atas waktu yang diberikan. Suster, Bruder, Bapak Ibu, mungkin pastor juga yang ada di ruang virtual ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Bruder. Tentu saya mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan para suster, Bapak Ibu semua untuk terus-menerus mengikuti kegiatan FGD ini yang kadang melelahkan, yang kadang mungkin menjemukan, tetapi di satu sisi kemungkinan juga suster, Bapak Ibu semua juga merasa tertantang untuk mencoba masuk lebih dalam terkait apa yang kita pikirkan untuk memajukan sekolah-sekolah kita. Selama proses kita mengikuti dari awal atau akhir September dari tingkat pengurus yayasan, kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan FGD seterusnya sampai hari ini, rupa-rupanya apa yang kita lakukan ini juga dipantau oleh banyak pihak para suster, khususnya Kementerian Pendidikan yang menjadi penyelenggara kegiatan program organisasi penggerak ini. Saya sekali lagi atas nama
teman-teman juga tentu atas nama Pangudi Luhur yang menjadi ketua konsorsium di forum ini, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan semangat, atas kerja keras semua, sehingga kita boleh bangga terhadap apa yang kita lakukan ini. Perlu kami sampaikan kepada suster, Bapak Ibu semua, bahwa kita konsorsium Ismoyo ini kan seminggu yang lalu, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu minggu yang kemarin ini, kan diundang ke kementerian di Dirjen GTK. Kita diminta sharing terkait apa program ormas atau kegiatan kita dalam organisasi penggerak ini. Nah, kita diminta sharing kepada sekolah-sekolah yang diundang ke Dirjen GTK. Apakah di ruangan ini ada yang ikut hadir? Ada enggak? Sepertinya tidak ada. Nah, tidak ada ya. Kalau yang di kelompok kemarin itu ada 2 orang, ada yang 3 orang. Nah, yang diundang itu kan sekolah-sekolah yang menjadi sampling analisa dampak atau penilaian dampak program POP ini. Nah, agar kita tahu apa yang terjadi pada minggu yang lalu terkait dengan kelompok kita ini, kita saksikan video dulu ya. Bagaimana Pak Adi yang mewakili Ormas Yayasan Pangudi Luhur diundang ke Dirjen GTK, lalu dalam sambutan pidatonya. Intinya, dari 159 ormas, 159 ormas yang mengikuti program organisasi penggerak. Ini tidak termasuk yayasan-yayasan yang hadir di ruangan ini loh ya. Tidak termasuk yayasan anggota konsorsium. Jadi kita ini di ormas di GTK tertulis 1 ormas, yaitu Pangudi Luhur. Nah, dari 159 ormas itu ada 20 ormas yang diundang ke Dirjen GTK untuk berbagi, menyampaikan terkait program intervensi yang dilakukan kepada sekolah-sekolah, kepada yayasan. Kita lihat dulu ya pidatonya, Pak Ranto, bisa memutarkan? Baik, saya putarkan. Yang mewakili Pak Adi dari Yayasan Pangudi Luhur. Coba kita. Nah, ini pidatonya Pak Adi, kita dengarkan baik-baik. Karena suaranya terlalu lemah, mohon di laptop masing-masing volumenya diperkeras sendiri. Ini dari sini saya besarkan juga gitu ya. Mohon izin Pak, dari yayasan saya di atas. Silakan Pak, silakan. Karena saya pendek, maaf Bapak. Yang kami hormati Bapak Heri Yasar sebagai subkoordinator, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa hari ini hadir. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Izin membacakan apa yang sudah saya tulis barusan tadi selama 4 menit 49 detik. Perkenalkan, saya Adi dari Pangudi Luhur. Saya mewakili Bruder Martin Handowo MSc sebagai yayasan. Sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini karena saya hanya tukang pel di sana. Tetapi saya memberanikan diri. Pangudi Luhur sebenarnya sudah secara yuridis 67 tahun, tetapi sudah berkarya selama 101 tahun ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah mulai, karena 1920 para Bruder MIC sudah datang ke Indonesia untuk berkarya mendirikan sekolah-sekolah. POP Yayasan Pangudi Luhur Konsorsium Ismoyo,
karena Yayasan Pangudi Luhur itu menggandeng 15 yayasan sebagai konsorsium dan pooling. Jadi kami konsorsium Ismoyo. Nanti dicari saja Ismoyo artinya apa. POP YPL Konsorsium Ismoyo berangkat dari merefleksikan rasa kerasulan pendidikan yang telah diwariskan oleh para misionaris awal, mulai dari CSA, SPD, MSC, OFM, Jesuit, FIC, dan lain-lain, yang telah lebih dari 1 abad di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka perjumpaan kami adalah kami membahasakan cor et cor locutum est, perjumpaan dari hati ke hati. Sama halnya saya hari ini bahagia ibu bapak semua, karena perjumpaan hari ini bagi saya bukan ajang berkompetisi, tetapi saya merasa saling mengisi, saling menguatkan, saling berbagi, saling memberi hadiah. Saya merasa begitu, karena apa yang kami rasakan, kami berangkat dari konvensional. Kalau mau belajar yang teknologi berarti kepada bapak yang di depan itu soal dari Telkom, lalu dari Hapex tadi juga luar biasa. Dari yang tadi dibicarakan di awal, kami merasa ini adalah sumbangan besar bagi kami semua. Yang kedua, para misionaris awal ini telah berhasil membuktikan mendidik para cendekiawan, rohaniwan, ilmuwan, negarawan, bahkan pahlawan. Karena sekolah-sekolah Pangudi Luhur melahirkan beberapa pahlawan, Yosudarso, Sugio Pranoto, J. Kasimo, E. Simanjuta, dan beberapa lulusan Pangudi Luhur. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka mendidik melalui pendekatan sikap berbasis nilai-nilai, spiritualitas, keutamaan, keteladanan, dan kebudayaan lokal, lokalitas atau local wisdom. Karena kami juga tidak ingin apa yang didemukan Mas Menteri sebagai kebinekaan global jatuh pada globalitas yang liar, di mana yang kuat saja yang menang, tetapi bagaimana kita saling menguatkan yang lemah dan kita menang bersama-sama. Salah satu faktanya adalah 5 misionaris Belanda 1920 telah datang ke Indonesia dari Belanda, naik kapal Wilis dari Rotterdam menuju Batavia, yang waktu itu pemerintahnya adalah Hindia Belanda, ibu kota Hindia Belanda. Dalam beberapa hari, hitungan hari, mereka yang datang dari Belanda sudah harus bisa mengajar dalam bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Jawa. Nah, roh mendidik ini tidak hilang hingga saat ini, karena dari sanalah berkembang sekolah-sekolah swasta Katolik di seluruh pelosok Nusantara. Maka misi POP YPL Konsorsium Ismoyo jenjang SMP, karena kami ada 2 proposal, SD dan SMP, dan dua-duanya gajah. Misi kami adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas. Program yang kami usung memakai program yang dari kementerian, peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Model program kami memakai LUBER, literasi unggul berkarakter. Dengan model program LUBER ini, POP YPL Konsorsium Ismoyo dengan 15 yayasan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sebelum tuturi handayani harus ada ingaso sungtulodo di depan memberi teladan, dan ing madya mangun karso di tengah memberi dorongan. Dari sinilah kami dengan semangat merdeka belajar hendak mengembangkan atau mendesain kurikulum untuk menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, tidak hanya KTSP tetapi KUTSP. Data sekolah sasaran intervensi POP YPL Konsorsium Ismoyo tersebar dalam 10 provinsi, 47 kota kabupaten di Jawa, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Nias, dan Kepulauan Riau. Semua dilakukan secara daring, kecuali yang di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu kami lakukan secara luring. Ada 3 kegiatan pokok: persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Di persiapan ada 5 sub kegiatan, di implementasi ada 9 sub kegiatan, di Monet ada 2, monitoring programasi dan evaluasi programasi sampai LPG. Kalau tadi Yayasan Kelip merasa sendiri, saya temani. Intervensi kami tipe 6 sama. Nah, fokus POP Yayasan Pangdiluhur Konsorsium Ismoyo tahap 1 2021 adalah pengurus yayasan. Jadi kami menggarap para pengurus yayasan dari 15 yayasan anggota konsorsium, kepala sekolah sebanyak 144, wakase kurikulum sebanyak 144 juga, guru inti dan guru dalam in-house training dan kuliah umum sampai tanggal 20 Desember telah sebanyak 2033 guru, dan kami dibantu oleh fasilitator yang hari ini juga beberapa hadir di sini. Kemudian kami hendak menciptakan ekosistem sekolah yang unggul, karena bagi kami literasi numerasi karakter adalah efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul berbasis kebudayaan, nilai-nilai, dan keutamaan. Jadi memang kami kesannya konvensional, tetapi kami bersyukur ada banyak yayasan di sini, ormas-ormas di sini yang menggunakan teknologi literasi digital dan sebagainya. Kami justru belajar, silakan anak-anak didik kami nanti belajar dari Telkom, dari Apex, dari Kerlip, dari mana-mana. Saya berharap sih masing-masing dari ormas sudah memiliki link YouTube di mana kami bisa belajar. Sehingga tadi yang dari Telkom, Bapak siapa, maaf Pak Yanu mengatakan kalau ini di blended betapa luar biasanya Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka di akhir kami berharap dari POP Konsorsium Ismoyo akan melahirkan, dari Konsorsium Ismoyo saja akan melahirkan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan sebanyak 144 sekolah. Dan di tahap kedua nanti di 2022 dengan proyek based learning, based teaching, dan based living berdasarkan core values, budaya sekolah, kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Dengan model program Luber ini kami siap menyongsong generasi Indonesia emas di 2045. Demikian, terima kasih. Apa terus fungsinya itu? Semua kegiatan kami dari 30 September sampai hari ini yang masih berlangsung semua terrecord di sini supaya Bapak Asar, Heri Asar dan teman-teman bisa memonitor kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih dari Bapak. Demikian Bapak Ibu Suster, apa yang kita lakukan selama ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan, khususnya Dirjen GTK, sehingga kami berharap atau tetap berharap, karena perjalanan kita masih panjang, kita tidak kehabisan tenaga di tengah jalan, tidak kehabisan kreativitas di tengah jalan, tetap bisa fokus dengan apa yang kita bicarakan dan akan kita lakukan. Itu aja yang saya sampaikan, dan kami berharap di sesi ini naskah akademik kita sudah, syukur sudah selesai, tapi kalau enggak, pokok-pokok atau nilai-nilai keutamaan-keutamaan sudah terpegang semua. Soal rumusan yang terbaik yang seperti apa nanti masih bisa kita proses, sehingga nanti dari naskah akademik yang sudah kita buat di tahap FGD 2 ini kita mulai menyusun kurikulumnya. Begitu, saya kembalikan ke Suster Cordia. Kalau Pak Hendy atau Pak Heri mau nambah, silakan. Mic-nya, Suster.
Baik, Bruder, terima kasih. Kepada Pak Heri, Mas Hendy, masih adakah mau ditambahkan? Dipersilahkan, Pak. Ya, saya minta waktunya 5 menit ya, Suster. Baik. Nggak apa-apa ya. Ya. Untuk mewawancarai Suster Cordia. Karena sekolah Suster Cordia ini, Suster, Bruder, Bapak Ibu, ini sekolah yang salah satu sekolah yang ramai setelah POP. Ramainya sekolahnya, lampunya itu menyala sampai pagi. Di sana banyak guru-guru yang bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas program organisasi penggerak konsorsium Wismaya ini. Dari SMP mana, Suster? Saya wawancara ya, Suster. Perkenalkan, Suster. SMP swasta Sisi Siantar, Mas Hendy. Ya. Lalu bagaimana kiat-kiat Suster untuk menggerakkan guru-guru? Kok mau-maunya ya guru-guru itu selama ini yang kegiatannya itu saja, habis mengajar pulang gitu, terus kok mau-maunya bergerak bersama, berjuang bersama menyusun kurikulum unggul kita, apalagi di naskah akademik. Kan Suster dan guru-guru tidak tahu mau dibawa kemana dengan organisasi penggerak ini. Mari Suster, silakan Suster. Baik, terima kasih Mas Hendy. Saya menceritakan dari awal secara singkat. Ketika kita mulai diklat kepala sekolah, saya suruh mereka beberapa orang ikut ya, tapi satu orang yang nampak. Kemudian diklat instruktur juga seperti itu. Setelah itu ada tugas, langsung saya bagi Pak, siapa tim mengali nilai-nilai budaya. Kemudian core value yang sudah ada kami dalami kembali, saya buat semua tim. Kemudian mereka ini setiap hari ya pulang mengajar langsung berkumpul. Beda untuk tim penggali nilai-nilai budaya, juga tim memperdalam core value yayasan. Kemudian merasa bangga dengan guru ini Pak ya. Tetapi tidak lepas juga saya juga hadir di situ melihat mereka. Kemudian apa yang menjadi tugas waktu diklat, kami ulangi kembali baca bersama dan membagi tugas seperti itu Pak, sehingga saya melihat mereka kadang-kadang ya ayo kita pulang, seperti kemarin juga, besok kita presentasi sampai di mana pekerjaan kita. Hanya saya mengatakan demikian, mereka sudah berkumpul, kita kumpul, kata Suster, kumpul mereka Pak. Saya kembali lagi ke sekolah mendampingi mereka, meskipun mereka saya lihat asik semuanya Bapak Ibu guru ini. Saya katakan, nah kita harus menghidupi mulai ya bibis tim kita ini, saya yang berkorban. Bagaimana itu setia dalam tugas-tugas kita. Jadi lewat POP ini kesempatan untuk kami berbenah diri kembali. Pelan-pelan ke siswa pun sudah kami mulai Pak menanamkan bibis tim itu. Contoh seperti besok hari guru ya, pembina OSIS kami itu luar biasa, sosialisasi dengan bibis timnya, nilai kebudayaan itu, Habonara Dobona itu sudah mulai pelan-pelan disosialisasikan dan dikasihkan ya. Contoh besok bagaimana mereka menghargai gurunya, bagaimana mereka bersaudara dengan siswa-siswa itu sendiri. Begitu Mas Hendy, mulai kami tanamkan sedikit-sedikit ya nilai-nilai sekolah maupun nilai-nilai kearifan lokal yang ada di tempat kami. Tetapi saya sangat mengapresiasi guru-guru itu tak kenal lelah nampaknya ya. Saya hanya mencari buku, saya ini kalau baca ini konstitusi FJJM, sejarah kongregasi, mereka sudah membaca semua Mas Hendy. Jadi tampaknya mereka yang mudah-mudahanlah lewat POP ini kami juga semakin mendalami semangat pendiri kami ya. Kebetulan Muda Clara Pendiri itu juga dulu pendidik, dan mudah-mudahan guru kami ini sungguh-sungguh bisa Pak. Kalau saya melihat dan saya yakin dengan POP ini juga mereka pasti ada perubahan. Kemudian kemarin mau kami lanjutkan Pak, setelah kami melihat FGD 1-2 kita kerjakan sampai kesenjangan, kita tunggu aja besok dari narasumber, meskipun kita sudah tahu besok kita lanjutkan. Dan setelah FGD besok kita besoknya harus kerja supaya jangan sempat lupa. Seperti itu kemarin mereka berdiskusi Pak. Saya senang ya, tanpa saya paksa saya ini mereka sungguh-sungguh dewasa, guru-guru ini mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang saya berikan sebagai kepala sekolah. Saya merasa bangga Pak dengan guru-guru saya, dan saya apresiasi mereka sudah mulai menghidupi ya
Dan selalu saya katakan memang perubahan itu sulit. Tetapi kalau kita solid, kita kerjasama yang baik, kebersamaan kita tinggi, persaudaraan tinggi, pasti semua apapun bisa kita kerjakan. Kira-kira seperti itu Mas Cindy kami buat, dan nanti sore kita ketemu lagi di GPHK. Terima kasih Suster atas motivasinya untuk semua guru. Lalu yang pertanyaan kedua Suster. Oh iya. Senin lalu ketemu siapa Suster? Lalu bisa diceritakan Suster memamerkan model program Luber ini kepada Dinas Pendidikan Siantar, lalu bagaimana pendapat Pak Dinas Pendidikan setempat? Baik Pak, hari Senin itu kebetulan ada pelatihan dari Dinas Pendidikan di aula kita di SMP ACC. Saya bertemu dengan Dinas dan saya menceritakan POP kita ini, mereka sangat mengapresiasi ya dan mengatakan mantap Suster, bagus dilaksanakan. Sejauh mana sudah itu dibuat seperti saya ceritakan Pak. Baru kemudian Kabid berjanji mau datang lagi kemarin. Bisakah besok saya datang Suster lagi ke sekolah Suster? Kalau besok Pak saya tidak bisa ada kegiatan POP sepanjang hari. Seperti itu Pak. Tadi pagi saya juga ditelepon pengawas menanyakan ini lagi. Rupanya mereka sudah membicarakan itu di Dinas Pendidikannya bahwa SMP ACC itu sedang mengadakan POP, mengikuti kegiatan POP. Jadi saya juga merasa bangga Pak menceritakan kegiatan kita ini ya. Tadi pun Ibu itu masih bercerita, Ibu maaf saya mau saya mau ikut hari ini PD2 kami, saya katakan. Sehingga Ibu itu juga nanti Suster kami datang sama Kabid entah hari Senin katanya lagi. Ya silahkan Bu, saya katakan gitu Mas Cindy. Terima kasih. Kabid apa Suster? Pak Kabid apa? Yang datang, yang akan datang. Kepala bidang bagian apa? Pendidikan apa? Iya, pendidikan. Oh iya. Kemudian pengawasnya datang, Korwilnya juga datang ke sekolah. Suster Mas Hendy. Gimana Pak? Suster? Kita kan ada MOU dengan Dinas Pendidikan. Iya. Hal yang kita kasihkan ke dinas saja, Suster. Enggak, ini dinasnya justru bangga, Suster. Dinasnya Pendidikan Siantar ya, dengan dengan program organisasi penggerak itu memberi dorongan dan apresiasi, bahkan kabitnya juga mau belajar. Ya, makanya saya usul linknya kita berikan ke dinas biar tahu kegiatan kita, barangkali mereka mau hadir, boleh loh? Kemudian Dinas Pendidikan. Saya pun mau tanya secara pribadi tadi itu sebenarnya, karena kan diminta kabit itu juga, bolehkah saya ikut dalam kegiatannya? Boleh aja menurut saya, kita ada MOU dengan Dinas Pendidikan kok. Oh iya. Terima kasih Bruder, kan saya berikan nanti. Dikasih aja Suster pagi ini. Ya. Apa? Ya. Dikirim aja linknya kalau mau hadir. Ya, nanti sebentar lagi kirim. Saya masuk ya. Buder, Bapak, Ibu, kita yang dulunya ketika Dinas Pendidikan datang ke sekolah-sekolah atau pengawas datang, itu pasti ada rasa ketakutan ya, ada rasa minder, ada kecil hati. Tetapi dengan adanya program organisasi penggerak ini, kita makin percaya diri untuk menghadirkan sekolah kita di ruang lingkup Dinas Pendidikan setempat. Ya, ini hal yang luar biasa, hal yang perlu kita apresiasi. Jadi, Bapak, Ibu, Suster, Buder, ya, yang mereksa kerasulan sekolah-sekolah. Dengan adanya program organisasi penggerak ini, kita berani saja untuk menampakkan jati diri sekolah kita. Dan ini hal yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, apa yang kita lakukan selama hampir lebih dari sebulan ini, kita melakukan ini, Suster, Bapak, Ibu. Kita mengajak semua komponen termasuk guru-guru. Ini kata Pak Nadiem, guru-guru bisa mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan muridnya, kenal dan nyaman dengan teknologi, dan aktif berpartisipasi bukan hanya menggunakan kurikulum, tetapi mengembangkan kurikulum.
bukan hanya mengembangkan juga ya, tetapi pada kesempatan program organisasi penggerak ini, kita diajak bareng-bareng dengan Yayasan Pangudi Luhur dan Konsorsium Ismaya untuk mendesain, menciptakan kurikulum. Dan ini fokus FGD kita yang kedua. Terima kasih, Bruder, Suster, Bapak Ibu. Kita tetap semangat berproses menikmati kelanjutan dari FGD kita ini. Lalu, saya menawarkan kepada Suster Cordia sebagai moderator, nanti kita bisa bercerita dari sekolah masing-masing sekolah, menceritakan naskah akademiknya, progresnya, dan materinya. Lalu kita 5-10 menit pemaparan, semua sekolah dulu, baru nanti kita beri apresiasi. Kita beri apresiasi, Bu Derwarto, Pak Heri, nanti saya dari mana, gitu, sesuai dengan kajian-kajian kami. Begitu. Lalu yang kedua, nanti kita akan berproses bersama untuk mendesain kurikulum. Dan selanjutnya kalau masih ada waktu, kita tanya jawab. Begitu, Suster Cordia, Bapak Ibu, mekanisme atau teknis dari FGD 2 tahap 1 ini. Terima kasih banyak, tetap semangat, kita berada dalam track yang benar dan pas. Tidak hanya benar ya, tetapi pas, cocok dengan cita rasa lokal sekolah kita masing-masing. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Indi. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita dengarkan dari Mas Indi, kita kembali menceritakan secara singkat apa yang sudah kita kerjakan tentang naskah akademik kita dan apa yang sudah kita buat selama 10 hari ini, maka kita menceritakannya kembali, diberi waktu 10 menit per unit sekolah, kemudian nanti akan kita diskusikan bersama dengan narasumber kita. Maka untuk itu, kesempatan yang pertama kita berikan kepada SMP Saperius 1. Kepada Ibu Borman kami berikan waktu sepenuhnya. Maaf Suster, Saperius 1 atau Saperius 2? Saperius 1. Saperius 1 Ibu seukur sebayang. Oh iya, silakan Ibu. Ibu sebayang. Aku belum pembukaan ya. Ya. Selamat pagi Suster Cordia. Selamat pagi Bruder Warto. Selamat pagi Pak Heri dan Mas Hendi, beserta Bapak dan Ibu Kepala Sekolah beserta instruktur lainnya. Jadi untuk hari ini memaparkan pekerjaan kami selama 10 hari ini, itu saya serahkan kepada instruktur kami, Bapak Karto Pranginangin. Saya persilakan. Ya, mohon izin untuk share screen, Suster. Silahkan Pak. Satu. Ya, apakah suara saya jelas, Suster? Sangat jelas Pak. Ya, jadi pertama yang kami hormati para narasumber, pengurus yayasan, dan suster, kepala sekolah, dan instruktur dalam virtual ini. Jadi di sini kami akan memaparkan apa yang sudah kami buat dalam 10 hari belakangan ini tadi, walaupun mungkin hasilnya nanti belum maksimal, tapi akan kami coba untuk memaparkan atau menjelaskan melalui media ini. Jadi di sini, ini bentuk naskah akademik yang sudah kami buat. Di dalamnya ada cover dan ada kata pengantar. Terus berikutnya ada daftar isi. Di sini belum kami buat halamannya karena masih belum siap semuanya. Baru di bab 1 ada pendahuluan, ada latar belakang berdirinya sekolah SMP
Santo Sapirus 1 Kabupaten Jahe, dan apa yang dari daya tarik dahulunya sekolah ini, berikutnya dari sini ada masalah yang kami lihat. Ada yang pertama, kurangnya minat umat beragama Katolik yang menyekolahkan anaknya di sekolah ini, sehingga keadaan siswa saat ini masih diminati oleh non-Katolik, itu pun berasal dari desa. Yang kedua, kurangnya literasi guru dan siswa. Yang ketiga, kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan siswa, karena menganggap keberhasilan siswa semata-mata tanggung jawab guru. Dan yang keempat, menilik dari sejarah sekolah dulunya ekonomi orang tua siswa rata-rata menengah ke atas, tapi sekarang sudah menengah ke bawah. Dan yang terakhir, kurangnya pemanfaatan multimedia dan media pembelajaran yang kurang inovatif dari guru. Sehingga kami sangat bersyukur ikut dalam program ini karena kami sudah dibuka wawasan untuk memperbaikinya. Yang kedua, yakni tujuan. Yang ketiga, landasan yuridis. Ini hanya undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan. Terus di bab kedua, ini landasan kurikulumnya. Yang pertama, teoritis. Ini beberapa daripada ahli juga. Yang kedua, yakni spiritualitas. Dan yang ketiga, sosiologis dan antropologis. Dan keempat, visi dan misi. Jadi di sini saya kira tidak perlu kami utarakan. Jadi yang poin keempat itu visi dan misi sekolah kami yang sudah kami buat. Di bab ketiga, di sini kami menghubungkan dengan budaya Kungjangningrat. Yang pertama, masalah bahasa, itu berarti bahasa Karo dan bahasa Indonesia. Yang kedua, tentang pengetahuan. Ini juga sudah ada hubungannya dengan beberapa penjelasan yang lalu oleh kepala sekolah, bahwa di Karo itu ada pembuatan minyak Karo untuk pengobatan penyakit-penyakit dan ada juga tawar. Dan untuk yang ketiga, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Di sini kami sudah mengangkat, kalau pertama dulu kami mengangkat dengan kerja tahun, tetapi kami terbentur dengan referensi, maka kami sudah mengganti. Jadi semboyan kami tetap dengan mela mulih adalah baba ulih. Tetapi untuk core value budayanya kami sudah mengangkat margasi 5 tutur siwaluh rakup citelu. Alasannya gara-gara referensi. Jadi di sini kami sudah menjelaskan, kami di sini sudah memaparkan ada marga 5, tutur siwaluh dan rakup citelu. Dan di sini nilai yang tertanam dalam margas 5 tutur siwaluh rakup citelu ini ada yang pertama, jiwa kegotong royongan, jiwa sosial dan tanggung jawab. Jadi di sini dalam margas 5 tutur siwaluh rakup citelu, dalam Karo ada kalimbubu, sembuya ras anak beru, itu dalam bahasa Karo. Berikutnya dalam ipteknya ini orang Karo sudah mulai menggunakan alat-alat yang modern dan sistem pencariannya mayoritas pertanian, dan sistem religinya di sini itu yang kami sudah lakukan di sekolah, yakni ada dengan doa-doa dan misa rutin dan kesenian. Untuk bab 4 di sini kami coba membuat dalam berbentuk kolom, yakni pengembangan nilai-nilai inti. Jadi di sini nilai inti yang kami ambil ada 3, ini sudah kami gabungkan dengan nilai inti Don Bosco, nilai Santo Fransiskus, serta nilai core value dari budaya lokal. Jadi di sini kami ambil 3. Yang pertama ada nilai cinta kasih, pertama beriman, kedua cinta kasih, dan yang ketiga kerja sama. Keutamaannya tiap bagiannya di sini bisa kita lihat, dan ada juga kami hubungkan dengan profil pelajar Pancasila serta pembiasaan yang sudah kami lakukan di sekolah. Itulah untuk yang bab keempat. Dan juga dengan cinta kasih ada nilai utama dengan profil Pancasilanya dan kebudayaan atau kebiasaan di sekolah. Demikian juga sudah kami buat dalam kerjasama. Bab 5
kami sudah mengembangkan dengan semua guru bidang studi, maka di sini di MAPEL, pendidikan agama, nilai inti apa yang diambil, nilai intinya semua. Jadi semua bidang studi memakai nilai inti yang sudah ada dari 3, beriman, cinta kasih, dan kerjasama. Tetapi dalam implementasi unggulnya, ini tergantung dari bidang studi, karena tidak sama semua. Jadi di sini sudah kami mencoba membuat untuk bidang studi masing-masing, ini sudah kami kerjakan bersama-sama dengan guru-guru bidang studi yang ada di sekolah kita. Jadi sampai di sinilah yang hasil kerja kami. Jadi di sini ada jelas, ada IPS-nya, apa yang menjadi keutamannya atau apa menjadi yang akan dilaksanakannya, baik seni budaya dan keterampilan, PJOK, prakarya, kesiswaan, pramuka, perpustakaan, dan UKS. Hanya demikianlah yang sudah kami buat, suster, para narasumber dan yayasan. Kami mohon masukannya nanti supaya kami bisa buat lebih bagus lagi yang sudah kami buat ini. Terima kasih suster, terima kasih kepada kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke SMP 1 2. Baiklah, suster, selamat pagi untuk para narasumber kami yang terkasih, para pengurus yayasan, dan juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah beserta instruktur yang hadir dalam forum diskusi kita ini. Jadi sama dengan SMP Santo Xaverius I, kami juga sudah berusaha untuk menyusun sebuah naskah bekerja sama dengan tim pengembang kurikulum sekolah, dan apa yang sudah kami gali dan kami susun ini nanti akan kami sampaikan, dan besar harapan kami nanti apa yang kami sampaikan ini nanti bisa dikoreksi dan diberi masukan-masukan. Nah, jadi untuk penyampaian ini saya sampaikan kepada Wakil Kepala Sekolah. Silakan Pak Anderson supaya ditampilkan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan Pak. Baik Bu, saya akan coba lanjutkan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi kepada Suster Perdia, kepada narasumber Pak Hendi, Guru Darwarto, dan Pak Herbertus, serta Bapak Ibu pengurus yayasan. Baik, langsung saja saya minta izin untuk share screen. Silakan Pak Sembiring. Baik, Suster. Nah, berangkat dari hasil coaching klinik kemarin, mungkin ada perubahan beberapa dari hasil naskah akademik yang kami buat sebelumnya. Baik, di perubahan yang saya tunjukkan di sini dimulai dari daftar isi. Maka di daftar isi kami tunjukkan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan fungsi. Dilanjutkan dengan bab 2 yaitu pembahasan yang terdiri dari landasan dan sejarah sekolah. Bab 3 tentang penggalian nilai inti sekolah. Kemudian kesimpulan dan saran. Baik, kita di bab 1, latar belakang ini menggambarkan tentang pentingnya pendidikan secara umum. Kemudian kami menunjukkan juga pentingnya posisi pendidikan kita di dalam program PISA dan rumusan masalah. Nah, untuk dari rumusan masalah ini
sebetulnya kami berangkat dari melakukan riset kecil yang kami lakukan terhadap orang tua dan si peserta didik untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dari sekolah kita. Jadi ada beberapa hasil dari angket kemarin. Di sini sebagian orang tua sudah mengetahui, sebagian besar, harapan orang tua itu sesuai dengan visi misi sekolah yang ditampilkan tadi di halaman depan. Kemudian Pak Anderson, maaf dibesarkan lagi Pak, coba Pak. Oh, baik. Sudah Pak? Ya, cukup Pak, cukup. Oke. Nah, di sini mungkin lebih fokusnya yang kita dapat sampaikan yaitu pertanyaan pertama, apakah visi misi sekolah SMP Santo Saperius terlampir? Kami tunjukkan visi misi itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Maka ada kami beri pilihan, ada sangat sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Jadi kalau dilihat hampir 90% orang tua memiliki harapan yang sama dengan visi misi sekolah. Kemudian alasan orang tua memilih SMP Santo Saperius 2 Kabanjahe. Di sini hampir 61,6% orang tua itu memilih karena aspek disiplin. Maka anaknya disekolahkan di SMP Santo Saperius 2 Kabanjahe. Berikutnya pertanyaan tentang terkait penanaman nilai religius di SMP Santo Saperius. Di sini pertanyaannya, apakah SMP Santo Saperius dalam mengembangkan sikap religius anak itu sudah memenuhi harapan orang tua? Maka penilaian orang tua di sini 58% orang tua menilai sudah baik. Kemudian penilaian orang tua terhadap karakter peserta didik. Nah, yang tanyanya diwakilkan dengan selama anak Bapak Ibu bersekolah di SMP Santo Saperius 2, tingkat perubahan karakter yang terlihat dari anak itu ada pilihan optionnya sangat baik, belum baik, tidak baik. Ada 73% orang tua menyatakan baik, 19% sangat baik. Mungkin perubahannya yang terlihat itu sangat tampak sehingga orang tua memilih ya sangat baik. Kemudian penilaian orang tua terhadap kemandirian siswa. Di sini yang terlihat ada 76,8% ada peningkatan dari penilaian orang tua. Perlu saya sampaikan bahwa di sini jumlah responden orang tua dari 503 siswa di SMP Santo Saperius 2 Kabanjahe, ada 367 orang tua yang mewakili peserta didik kita. Kemudian pendapat orang tua tentang lingkungan sekolah. Di sini pertanyaannya diwakilkan dengan apakah SMP Santo Saperius 2 Kabanjahe sudah memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman kepada kepada anak Bapak Ibu. Maka di sini ada responden itu menyatakan hampir 90% setuju dan sangat setuju. Artinya orang tua sudah menyatakan aman sekolah kita untuk anak yang mereka titipkan di sekolah kita. Kemudian pendapat tentang orang tua, apakah penanaman nilai budaya itu penting kita tanamkan di dalam karakter, di dalam pembuatan program kurikulum sekolah, yang diwakilkan dengan pertanyaan, sebagai sekolah yang berada di daerah berbudaya Karo, SMP Santo Saperius 2 Kabanjahe telah memberikan pembelajaran dengan mengadaptasikan budaya lewat kurikulum sekolah, seperti pelajaran seni budaya Karo dan kegiatan ekstra kurikuler bernuansa budaya Karo. Nilai-nilai budaya ditanamkan sebagai landasan sekolah membentuk karakter peserta didik. Nah, di sini orang tua menganggap ada sekitar 99% menyetujui hal itu. Kemudian
ke-8 ini tentang pendampingan terhadap belajar anak didik yang mereka lakukan di rumah. Yang pertanyaannya, perhatian orang tua terhadap anak merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan anak. Sejauh ini komunikasi Bapak Ibu dengan anak dalam kesehariannya, maka jawaban orang tua di sini ada 50% rutin, artinya terjadwal. Kemudian ada yang sangat sering, ini mungkin lebih dari terjadwal. Kemudian ada yang sesekali, bahkan ada yang jarang sekali. Mungkin orang tua yang tidak mendampingi anak, itu ada sekitar 1,3%. Kemudian komunikasi orang tua dengan sekolah, yang diwakilkan dengan pertanyaan, hubungan orang tua dengan sekolah penting terjalin untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Komunikasi Bapak Ibu dengan pihak sekolah, baik itu wali kelas maupun guru mata pelajaran sejauh ini. Nah, di sini ada responden 48% itu sekali, kemudian ada 30% saat dipanggil sekolah saja maka ada terjadi komunikasi, kemudian ada yang sama sekali tidak pernah berkomunikasi terhadap sekolah tentang perkembangan anaknya, itu ada sekitar 11,4%. Nah, kemudian ada pendampingan orang tua ini terkait dengan pembelajaran selama pandemi saat ini, karena ada anak yang belajar dari rumah. Kebetulan sekolah kita saat ini 50% belajar di rumah, 50% belajar di rumah, di sekolah, yang secara bergantian dalam seminggu itu datang ke sekolah, sehingga masing-masing kelompok itu 3 kali seminggu mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, selama anak belajar di rumah, bagaimana pendampingan orang tua di rumah? Maka ada 69,1% itu sesekali, artinya tidak selama anak belajar di rumah itu siswa didampingi oleh orang tuanya. Ada yang 28,1% itu yang orang tuanya mendampingi setiap anaknya belajar di rumah, dan ada yang sekitar 2,7% tidak melakukan pendampingan saat anak belajar di rumah. Nah, itu untuk angket orang tua. Ada sekitar 10 pertanyaan tadi yang kami berikan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap sekolah kita. Kemudian ada survei untuk angket peserta didik. Nah, di sini kami tujuannya mengukur seberapa sebaran suku. Ini dilewati dari pertanyaan 1, suku peserta didik di SMP Santo Sapiris II Kabanjai ini ada 82,8%, suku Karo, kemudian 13,9% itu bersuku Batak Toba, dan selebihnya itu Simalungun dan Nias. Kemudian yang kami tunjukkan lagi di sini pendapat peserta didik tentang budaya. Ini mengukur bagaimana kecintaan budaya peserta didik kita. Jadi Anda mengenal tarian budaya Karo dan ingin melestarikannya, maka di optionnya itu ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Hampir 90% siswa itu menyetujui. Sekalipun ini tidak terukur konkretnya bagaimana, makanya ini apakah ini keterwakilan dari keinginan siswa mencintai budayanya, mungkin tidak bisa kami tunjukkan parameternya bagaimana, namun secara ke data mungkin di sini bisa kelihatan 90% siswa menyatakan setuju untuk melestarikan budayanya. Kemudian ada pertanyaan 3 yang mencerminkan keoptimisan belajar. Ini berbicara dengan beberapa tim kemarin ke guru, maka kami rumuskan pertanyaan yang kira-kira dapat menggambarkan sikap optimis siswa. Maka diwakilkan dengan pertanyaan, dengan keadaan pembelajaran sekarang yang dilakukan secara terbatas, namun hasil belajar Anda tetap harus mencapai maksimal, hasil yang maksimal. Ada 51% siswa menyetujui pendapat itu.
yang kami nilai. Nah, itulah yang menggambarkan sikap optimis siswa. Kemudian pertanyaan keempat itu bakat minat. Nah, di sini kami menilai ya kira-kira inilah yang menggambarkan tingkat atau gambaran nalar yang tampak dari peserta didik di SMP Santo Saperius II Kabanjahe. Di sini terlihat bahwa ada 30,4% anak-anak itu memiliki bakat di bidang olahraga, 28,3% itu di bidang seni, 28,3% itu bidang akademik. Saya hampir lupa, saya beritahukan bahwa responden siswa kita dari 503 siswa yang memberi respon ada 424 responden. Kebetulan responden pelaksanaan penyerahan angket atau pemberian angket ini memang kami batasi 1 hari. Mungkin ada yang terkendala jaringan sehingga tidak ikut dalam perekapan hasil. Kemudian hubungan prestasi dengan kejujuran peserta didik. Nah, ini contoh pertanyaan yang kami wakilkan untuk membongkar prestasi dengan kejujuran yang tertanam di peserta didik kita, yaitu pertanyaan yang berisi sebagai berikut: menghalalkan berbagai cara saat evaluasi untuk menjaga prestasi belajar agar tidak menurun. Menghalalkan berbagai cara. Nah, di sini ada opsinya sering, jarang, tidak pernah. Di sini ada 40,1% siswa menjawab sering. Kemudian 47,9% jarang, dalam artian jarang ini ada pernah dilakukan, dan 12% tidak pernah. Nah, dari ini kami ambil kesimpulan dari 2 pertanyaan ini. Yang pertama, beberapa masalah yang menjadi nantinya kami rumuskan di batasan masalah, yaitu yang pertama, ditemukan bahwa SMP Santo Saperius II Kabanjahe kurang dikenal masyarakat dari aspek budaya, sedangkan terdapat 99% orang tua berpendapat nilai budaya penting ditanamkan lewat pendidikan. Kemudian yang kedua, ditemukan masih ada orang tua yang menilai perkembangan sikap religius anak yang belum baik. Itu tadi ada sekitar 1,9%. Kemudian 3, ditemukan masih ada orang tua yang menilai perkembangan karakter anak belum baik. Itu ada sekitar 8% dari responden orang tua. Kemudian ditemukan masih ada orang tua yang menilai perkembangan kemandirian anak belum berkembang. Itu ada sekitar 5,3%. Kemudian ditemukan orang tua jarang sekali menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Ada sekitar 1,3%. Bahkan ada yang 11,7% orang tua tidak pernah menanyakan perkembangan belajar anak ke pihak sekolah. Dan terdapat 2,7% orang tua yang tidak melakukan pendampingan selama belajar secara daring. Kemudian dari angket peserta didik kami dapatkan kesimpulan ditemukan bahwa siswa SMP Santo Saperius II Kabanjahe kurang memiliki Pak Anderson nampaknya mengalami gangguan sinyal ya, Suster. Iya, tidak kedengaran, Pak. Bu Purman, apakah bisa menggantikan sebentar, Ibu? Share screen-nya tuh. Langsung bercerita tentang dulu yang 10 hari yang lalu tentang kearifan-kearifan lokal, nilai-nilai Don Bosco, bagaimana itu ditanamkan
dan disinergikan dengan profil pelajar Pancasila. Sebentar, Pak Endi, ini mungkin hampir sama masalah jaringan kami ini. Sebentar. Tolong, gimana Pak Eskada? Bisa? Atau coba dari saya screen apanya? Coba. Sebentar. Coba dulu. Yang mana? Yang bisa? Oke. Bisa sebentar. Sama. Bahannya di sana. Share screen dulu. Oke, sebentar. Share screen. Mana? Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kebetulan laptopnya panas, tiba-tiba tidak bisa berfungsi. Saya ambil alih dari ruang virtual Ibu PE, Ibu Formansywarani. Saya coba kembali share screen. Apakah terlihat Bapak Ibu? Apakah terlihat Bapak Ibu tampilan di layar share screen saya? Sudah, Pak. Tampak. Baik, saya lanjutkan kembali. Saya langsung ke kesimpulan hasil survei yang kita lakukan. Saya coba perbesar. Baik, ini saya lanjutkan dari hasil angket yang kita berikan ke peserta didik. Ada 3% siswa yang belum memiliki ketertarikan terhadap budaya, kemudian ada sekitar 8,3% yang kurang setuju prestasi prestasi tetap harus maksimal dicapai pada masa pandemi. Artinya keoptimisan siswa, ada siswa yang kurang optimis di 8,3%. Kemudian ditemukan kesenjangan antara nilai kejujuran terhadap pencapaian prestasi, di mana 90% siswa pernah menghalalkan segala cara untuk mencapai prestasi. Nah, di batasan masalah, kami berikan batasan masalah sebagai berikut. Bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya nilai kejujuran dalam segala hal. Kemudian bagaimana usaha meningkatkan perkembangan karakter siswa yang belum maksimal. Kemudian bagaimana usaha sekolah untuk yang mengimplementasikan nilai budaya yang belum tercermin dalam program sekolah. Nah, itulah dalam batasan masalah yang kami buat. Kemudian tujuan yang kami gambarkan di sini masih secara umum tentang tujuan kurikulum, namun kami spesifikkan di dalam penyusunan naskah ini kami bagi 3 tujuan, yaitu menyiapkan rancangan kebijakan yang dapat digunakan dalam peningkatan mutu di SMP Santosa Perius 2 Kabanjahe. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman dalam melakukan penataan dan pengembangan kurikulum SMP Santosa Perius 2 Kabanjahe yang berbasis spiritual, budaya, dan karakter. Yang ketiga, sebagai acuan dalam upaya menyelenggarakan pendidikan di SMP Santosa Perius 2 Kabanjahe tetap relevan dengan situasi dan kondisi serta perubahan masyarakat yang cepat. Dilanjutkan dengan fungsi. Ini adalah naskah akademi ini berfungsi sebagai panduan dalam upaya pengembangan kurikulum di SMP Santosa Perius 2 Kabanjahe, terutama dalam peningkatan kemampuan peserta didik
di bidang literasi dan pengembangan karakter. Saya lanjutkan untuk menyingkat waktu ke pembahasan. Di pembahasan ini kami bagi landasan, antara lain landasan yuridis, kemudian landasan teoritis, kemudian landasan filosofi. Ups. Coba ambil mouse itu mas, mouse, pakai mouse aja. Yuridis, teoritis, kemudian landasan landasan teoritis, dilanjutkan dengan landasan psikologis. Ada landasannya sebanyak 7 landasan. Saya kembalikan ke halaman depan biar kita bisa melihat secara konkret. Selain sipir ini. Oke, landasan-landasan ini kami tampilkan di dalam bab 2. Mungkin nanti saya akan bagikan di chat untuk lebih lengkapnya. Kemudian di bagian sejarah sekolah. Nah, di sejarah sekolah ini kami menunjukkan bahwa tidak sedikit banyak ada memang terdapat kesamaan dengan SMP Santo Saperius 1 karena memang awalnya sekolah ini ada 1. Saya tunjukkan dari sejarahnya di sini. Baik, dari sejarah ini dimulai dari seorang imam Kapusin yang bernama Pastor A.W. van Duvenhoven OFM yang pada tahun 1937 sampai antara tahun 1937 1939. Nah, secara singkat di sini kami tunjukkan peranan dari imam mengembangkan sekolah Katolik di Tanah Karo. Mungkin untuk menyingkat waktu saya akan coba lewatkan. Kemudian di penggalian nilai budaya. Nah, di sini saya sampaikan kembali di sejarah sekolah tadi kami lampirkan pemetaan sekolah mulai dari data geografi sekolah sampai data siswa. Ini grafik dari pertumbuhan peserta didik kita 3 tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan. Dilanjutkan dengan penggalian nilai inti sekolah. Mungkin inilah tujuan akhir dari POP ini. Mungkin mengembangkan penggalian nilai inti sekolah ke kurikulum. Nah, di sini nilai inti pelindung Yayasan Santo Yohanes Bosco adalah kami ambil langsung, kami sampaikan sejarah hidupnya, kemudian di bagian akhirnya nanti kami tunjukkan filosofi atau nilai-nilai keutamaan yang bisa diambil dari Santo Don Bosco, yaitu ada 3: peduli terhadap kaum lemah, peduli terhadap kaum muda, dan cinta kasih. Dilanjutkan dengan nilai pelindung sekolah kita, yaitu Santo Saperius. Sama seperti Don Bosco, kami kembali juga menceritakan kisah dari Santo Saperius itu sendiri. Kemudian di akhirnya kami mengambil nilai-nilai keutamaan dari Santo Saperius yang antara lain pekerja keras, kemudian tidak pernah takut untuk berbeda pendapat dengan yang lain, mencintai dengan kelemah lembutan, harus mempunyai keberanian untuk bahagia,
mau mengakui kekurangan, tidak membicarakan seseorang di belakang, mau melayani, bukan menguasai, ramah dan melayani. Nah, cara sekolah mengimplementasikan nilai-nilai itu di dalam sekolah adalah memperkenalkan kepada siswa tentang pelindung sekolah, mengajarkan kepada siswa keutamaan atau hidup pelindung tersebut, membuat gambar, foto beserta riwayat hidup pelindung tersebut di setiap kelas, setiap ruangan kelas. Kemudian mengakhiri setiap doa di sekolah dengan Santo Saperius, doakanlah kami, sebagai wujud konkretnya. Kemudian menanamkan sikap kerja keras kepada seluruh komunitas sekolah. Dan yang terakhir, saya lompati saja, menanamkan kepada semua warga sekolah agar tidak bekerja, agar dengan, saya ulang, menanam kepada semua warga sekolah agar bekerja tulus, ikhlas, sepenuh hati, dan tanggung jawab yang penuh. Nah, nilai budaya. Nanti di nilai budaya ini kami mencoba menggali dari yang kemarin juga kami sampaikan, yaitu filosofi rumah adat Siwalu Jabu. Nah, di lembar berikutnya kami menunjukkan bagaimana sejarahnya. Nah, ini kemarin yang kami ambil dari narasumber langsung yang memang menjalani ke pembangunan, di mana di sini sampaikan atau kami tampilkan hasil wawancara yang kami terima dari sahabat Beruginting yang merupakan tetua yang ada di desa, yang di dalam desa itu masih ada rumah Siwalu Jabunya, karena sebagian besar rumah Siwalu Jabu di setiap kampung rata-rata sudah tidak ada lagi. Nah dari situ kami angkat hasil wawancara yang kami buat itu, kami tampilkan atau kami paparkan di dalam naskah akademik ini. Mulai dari tahapan ada sekitar 8 tahapan, 8 tahapan pembuatannya. Yang suara Pak. Baik, saya coba kembali. Ada 8 tahapan dalam pembangunan rumah Siwalu Jabu itu. Nah, di ke-8 tahapan itu ada nilai-nilai yang dapat kita lihat di dalam naskah akademik ini. Setiap tahapan ada, di setiap tahapan kami sampaikan atau kami deskripsikan seperti apa prosesnya. Itu terlihat dalam naskah. Kemudian pembagian ruang. Ini bagaimana ruangan-ruangan di dalamnya. Selanjutnya tata peraturan hidup yang ada di dalam rumah Siwalu Jabu. Itu kami sampaikan dalam bagian C-nya, kehidupan rumah adat Karo. Nah, dari kehidupan rumah adat Karo ini kami tunjukkan bahwa ada hal yang sama yang mungkin tampak dengan yang disampaikan dari SMP Santo Saperius 1 tadi, yaitu tentang tutur Sitelu Rakut Siwalu. Tutur Siwalu Rakut Sitelu, saya ulang kembali. Nah, di sini kami tunjukkan kembali memang ada keidentikan yang sama ya. Mungkin karena budayanya yang kami angkat yang adalah budaya Karo ya. Mungkin terjadi saja ada kesamaan. Kemudian dilanjutkan dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini memiliki arti tersendiri dari rumah adat Siwalu Jabu itu sendiri, di mana setiap benda itu memiliki arti dan tujuan fungsi masing-masing yang nantinya kami hubungkan di nilai dari rumah adat Karo. Nah, di sini kami tunjukkan, presentasikan bahwa nilai-nilai yang dapat diambil dari lambang-lambang yang ada di dalam rumah budaya Karo itu, rumah adat Siwalu Jabu itu, antara lain musyawarah, gotong royong, kekeluargaan, kejujuran, kedisiplinan,
norma atau peraturan. Nah, itu kami hubungkan dengan yang ada di atau yang kami implementasikan di sekolah. Dan kami buatkan sesuainya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kami ambil hubungannya. Kemudian masuk ke bagian setelah penggalian nilai budaya, kami masuk ke profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kami paparkan ada bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, ini kita tahu sendiri semua, ada mungkin sudah kita ketahui bersama. Kemudian kami ambil, nah ini nilai inti yang kita terapkan di sekolah, yaitu setelah menggali dari nilai pelindung yayasan, pelindung sekolah, kemudian nilai budaya, dan profil pelajar Pancasila, maka nilai inti di SMP Santo Saperius II Kabanjai itu adalah nalar, religius, dan kebaikan hati. Kemudian saya coba paskan layarnya. Pak Sembiring minta maaf, apakah boleh diperhatikan? Bagaimana, Suster Cordia? Apakah boleh Pak dipersingkat karena masih banyak sekolah yang belum? Baik, nanti ini tinggal sedikit lagi, Suster. Ya, baik, Pak. Di Lanjut, relevansi. Jadi di sini kami tunjukkan bahwa relevansi nilai inti sekolah dengan profil Pancasila ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini kami bagi 3, ada nalar yang memiliki nilai keutamaan, fleksibel, rasional, adaptif, kerjasama, sabar, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, apresiatif, dan realistis. Realistis, kreatif. Kemudian dilanjutkan dengan nilai religius yang memiliki keutamaan kepekaan akan Tuhan, hormat, empati, kejujuran, optimisme, pengampunan dan belas kasih, peduli, terbuka. Itu untuk nilai dari religius tadi. Kemudian dilanjutkan nilai kebaikan hati. Nah, ini memiliki keutamaan toleransi, perhatian, otentik, percaya, ketulusan, mudah dimengkapi, apa adanya, semangat. Nah, itulah penjabaran dan implementasinya di sekolah. Nah, di bagian akhir kami masuk ke pembiasaan atau pembiasaan penanaman nilai yang dilakukan di SMP Santo Saperius II Kabanjai. Mulai dari tata tertib, kemudian tata tertib yang terdiri dari tata kehadiran di sekolah, tata tertib berpakaian, tata tertib upacara, dan seterusnya. Baik, Suster, kami belum sampai ke kesimpulan karena mungkin kami masih merasa di sini masih banyak perbaikan. Jadi belum mungkin kami lakukan penyimpulan. Demikian yang mungkin dapat kami paparkan dari SMP Santo Saperius II Kabanjai. Terima kasih, Suster. Saya kembalikan ke Suster. Baik, terima kasih kepada Pak Sembiring atas pemaparannya yang luar biasa ya, usahanya yang sudah dibuat. Kemudian untuk kita sekolah-sekolah selanjutnya, mari kita mengulang secara singkat karena di FGD 1 juga sudah kita paparkan itu ya, supaya nanti kita lebih lama berdiskusi dengan. Kok mati suaranya?